Tim Momen Pos TV mendapatkan keluhan dari masyarakat Desa Banjarsari tentang kendala penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 3 Kota Metro. Menurut narasumber, sekolah melakukan diskriminasi terhadap anaknya yang ingin mendaftar di sekolah tersebut. Selamat siang pemirsa semuanya, saat ini saya sedang berada di Kampung Banjarsari bersama dengan Bapak Chandra. Saya ingin menanyakan seperti apa pendaftaran di SMA 3 oleh narasumber kita, Bapak Chandra. Langsung. Ya, jadi gini, di SMA 3 yang kita ketahui akan penerimaan siswa baru ya, yang pasti dia melalui ada 4 jalur cara penerimaan yang saya baca di brosurnya ada ya, nanti saya berikan. Jadi satu, sistem prestasi itu ya paham kita, nilai lah ya. Habis itu yang kedua, sistem akamsi. Saya tanya apa itu akamsi, katanya orang yang ngomong dapat bantuan BLT atau yang orang yang kasar ngomong tidak mampu. Yang nomor 3 ada jalur mutasi. Mutasi itu misalnya kita dapat SK pindah tugas, maka anaknya mau di situ dia bisa mendaftar melalui jalur mutasi. Nah, yang terakhir ada namanya jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini, Pak, yang saya ingin saya sikapi, yang ingin kekecewaan masyarakat Banjarsari. Masyarakat Banjarsari ini sangat kecewa dengan sekolah SMA 3 Metro yang notabene pendidik, pencetak dan unggulan di Kota Metro, tetapi dia tidak mengcover untuk anak lingkungan. Kenapa tidak mengcover anak lingkungan, saya bilang? Karena waktu pendaftaran dia berdasarkan nilai, sementara itu kan jalur zonasi. Kalau zonasi, katakan aja zonasi, jadi nggak usah lagi cerita nilai. Jadi saya rumahnya berapa jaraknya, misalnya cuma di belakang rumah, dan bahkan satu RT dengan sekolahan itu. Kalau jadi RT kan RT sama-sama RT 26 dusun lingkungan 5. Artinya bahkan di orang sebelum penerimaan itu saya dengar kabar semua RT itu dikumpulkan, ada kepala kelurahannya, ada lurah dan ibu seklurnya yang cerita ke saya langsung juga bahwa ini jalur-jalur yang masuk kategori zonasi. Sementara saya ini bukan RT tetangga, masih satu wilayah di situ, di belakang SMA itu. Pas di belakang anak saya nggak diterima dengan dasar katakanlah bodoh. Nah, itulah tugas mereka, mencerdaskan anak bangsa. Dan kalau misalnya dia bicara di sini sistem prestasi, nggak usah bicara zonasi. Jadi misalnya anak saya nggak diterima karena nilainya tidak cukup, saya puas, Pak. Tetapi kenapa dibuka jalur zonasi? Saya takut ini ada hal-hal yang tidak yang kita mengecewakan, dan saya takut ini ada terjadi hal-hal yang bisa saya sebut, yang kalian bisa paham lah artinya itu. Kenapa? Ada apa? Kok kita buka jalur zonasi tetapi tidak menerima? Jadi yang zonasi yang dimaksud mereka itu domisili yang bagaimana? Kalau dorong misalnya katakan rumah saya di 22, berarti saya memang tidak masuk zonasi. Kalau saya belakang rumah, ada apa di SMA itu pasti kami, ya kan? Walaupun katanya, maaf yang ngomong dia di bawah dinas pendidikan provinsi, tetapi kan ini kampung wilayah, ya kan masih bisa mengaper anak-anak di situ tuh kan nggak banyak amat sih, Pak. Palingnya dalam satu lingkungan itu palingnya ada 10 orang segala, tidak terlalu banyak. Artinya kenapa dibuka tetapi tidak dilaksanakan? Saya langsung ketemu dengan kepala sekolahnya, Pak Ibnu. Ya, Pak Ibnu itu bicara dengan saya, nilai, Pak, bukan masalah nilai. Yang saya maksud ini kenapa ngebuka jalur zonasi? Karena saya daftar lewat jalur zonasi. Karena saya daftar dari jalur zonasi, tidak diterima dengan alasan nilai. Saya tahu kalau untuk nilai anak saya mungkin tidak masuk, tetapi saya makanya sadar diri mendaftarkan anak saya melalui zonasi lingkungan. Kalau seandainya saya daftar di SMA 1 yang ada di Selekur, yang ada di 21 itu tidak diterima, saya puas anak saya karena nilainya nggak cukup.
karena dia jalur prestasi. Tetapi kalau ini kan saya bicara zonasi, jadi kekecewaan masyarakat di kampung Banjarsari. Tidak ada yang bisa sekolah, hanya bisa nonton aja, ya kan? Sementara saya dapat informasi, tetapi ini dari Ibu Lurah itu sendiri ngomong sama saya, banyak bahkan katanya ponakan dia sendiri pun tidak bisa masuk di sini, tidak bisa diterima Pak, karena alasan nilai. Saya masih mempertanyakan lagi masalah zonasi, ujung-ujungnya dia ngomong banyak warga dari luar metro meminta pindah domisili ke metro untuk mendaftar sekolah di situ. Nah, saya minta untuk yang terkait Dinas Pendidikan provinsi, ya tolonglah dievaluasi. Jadi jangan melukai hati masyarakat. Kita walaupun bagaimanapun juga yang namanya lingkungan itu harus dibina. Kepala dinasnya ya, mohon izin Pak Thomas, saya mohon berharap inilah keadaannya dan saya tidak mengada-ngada. Ini saya bisa bertanggung jawab dan bisa dipertunjukkan dan bertanggung jawab dengan omongan saya bahwa anak saya tidak diterima karena alasan nilai. Padahal sudah jelas-jelas kita minta jalur zonasi, dan di sini bukan saya sendiri, banyak Pak, ada yang namanya anaknya Pak Diro. Oh, jadi bukan hanya Bapak sendiri? Bukan, tetap bahkan yang namanya anak Pak Diro itu di depan sekolahnya pas, yang jaga dekat parkirnya tidak diterima, itu ustadz itu di situ. Nah, artinya tolong ya, kalaupun ini salah tolong dibenahi. Ya, artinya jangan bicara tentang zonasi. Saya takut nanti tanggal 25 ini nanti sudah pengumuman, nanti dibuka kelas baru, tahu-tahu anak-anak yang buka kelas yang seolah-olah kelas zonasi. Saya takut seperti itu. Artinya kami akan pantau itu Pak. Kami akan pantau itu. Saya sebagai tokoh di katakan masyarakat di sana, ya saya sangat kecewa apabila menjolimi lingkungan. Nantinya kami hanya bisa menjadi penonton. Ya ada apa-apa di sana masih kita lah. Artinya itu. Ya itu aja yang bisa saya berikan statement, dan saya siap bertanggung jawab. Ya Pak Ibnu, tolong perbaiki cara walaupun Bapak mantan, ya saya juga mantan alumni SMA 3, ya saya juga paham. Tapi ini karena untuk kebaikan, ini koreksi untuk kita semua. Ya saya mohon dapat ditindaklanjuti. Makasih Pak. Oke pemirsa, seperti itu pembicaraan dari narasumber kita yang bisa kita bilang itu tidak adil ya. Semoga harapan dari warga-warga desa sekitar yang tidak mendapatkan sistem zonasi itu bisa segera terwujud. Terima kasih. Tim Momen Post TV langsung bergegas menuju ke sekolah SMA Negeri 3 Kota Metro guna mendapatkan klarifikasi dari kepala sekolah terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Budi Cahyana, Kepala SMA Negeri 3 Metro, memberikan keterangan atau rilis terkait dengan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun 2025. Memang diakui oleh masyarakat bahwa seleksi penerimaan murid baru tahun 2025 ini secara umum lebih baik, dan alhamdulillah di SMA Negeri 3 Metro dan Kota Metro pada umumnya berjalan dengan lancar. Memang pelaksanaan di lapangan ada beberapa kendala karena seleksi penerimaan murid baru tahun ini minim waktu untuk sosialisasi. Untuk SMA Negeri 3 Metro kami memang sudah mengumpulkan ada 12 RW dari kelurahan untuk mensosialisasikan sistem penerimaan murid baru ini. Namun demikian, untuk RW dan Pamong barangkali belum bisa mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat yang anaknya mendaftar pada tahun ini. Ada beberapa perubahan yang sangat signifikan terkait dengan SPMB ini dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu perubahan pada jalur tes sekolah unggul atau prestasi akademik. Kebetulan SMA Negeri 3 Metro termasuk 35 sekolah unggulan di Provinsi Lampung.
Oleh karena itu kami juga membuka kelas unggulan dan tahun ini sudah terisi 114. Sisanya dibuka melalui 3 jalur, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Nah, pada jalur domisili juga masih banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman bahwa domisili itu adalah orang-orang yang nanti seleksinya berdasarkan jarak atau kedekatan rumah dengan sekolah. Tetapi pada kenyataannya sistem yang sekarang ini, ketika jumlah pendaftar melebihi kuota yang ada, yaitu 97 untuk tahun ini, maka seleksi menggunakan sistem nilai. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak yang tinggalnya di dekat rumah atau di dekat sekolah itu bisa jadi karena nilainya tidak memenuhi passing grade yang ada, mereka tertolak oleh sistem. Jadi sama sekali tidak ada pihak sekolah yang diduga indikasi bermain-main. Kami mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2025 yang mengatur tentang SPMB ini. Ditambah lagi Juknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dan kami insya Allah tegak lurus pada aturan dan sesuai arahan dari pimpinan Pak Kadis Pendidikan Bapak Thomas Ameriko. Insya Allah kami di lapangan beserta seluruh teman-teman panitia akan melaksanakan SPMB dari mulai pendaftaran, verifikasi faktual sampai pengumuman ini untuk sesuai dengan Juknis. Nah, oleh karena itu kalau ada isu-isu miring di lapangan, mohon dapat disikapi dengan bijak karena masih minimnya literasi tentang SPMB. Mohon dimaklumi karena ini adalah hal yang baru. Namanya hal yang baru pasti ada pro dan kontra. Tapi yakinlah bahwa SPMB tahun ini sudah merupakan akomodasi atau mengakomodir beberapa kendala-kendala yang kemarin masih hanya mengacu pada jarak, sehingga anak-anak yang berprestasi, yang mempunyai nilai tinggi kurang mendapat tempat. Nah, oleh karena itu saya mengajak pada semua pihak, mari berpikir dengan jernih bahwa SPMB tahun ini insya Allah lebih baik, dan ke depan para masyarakat atau orang tua yang memiliki anak-anak untuk masuk usia sekolah bisa mendampingi putra-putrinya untuk belajar lebih baik sehingga memiliki nilai yang baik. Dan harapan ke depan, orang tua sudah mulai belajar tahu bahwa kalau masuk sekolah A nilai terendahnya sekian, nilai sekolah B nilai terendahnya sekian, sehingga tidak ada lagi bahasa bahwa sekolah ini diskriminasi, tetangga tidak diterima, orang yang di luar sana jauh diterima. Jadi sekali lagi kita mengajak pada semua pihak untuk berpikir secara positif. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf pada orang tua yang mungkin kecewa karena untuk tahun ini anaknya belum bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Kepala Sekolah, Bapak Ibnu Budi Cahyana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi penyebab utama hal seperti ini bisa terjadi. Kedepannya, Kepala Sekolah berharap agar SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru dapat dipahami oleh masyarakat luas.